Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Berjumpa lagi dengan saya Gus Bono, teman-teman sekalian. Saya ingin sedikit memberikan semangat kepada pihak kepolisian, pihak yang berwenang dalam menangani kasus Subang. Saya doakan semoga mereka semua yang ikut serta dalam tim penyidik, ya pokoknya tim yang menangani kasus Subang ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, diberi kekuatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengungkap kasus Subang ini. Tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan bisa terungkap siapa pelakunya gitu. Dan saya ingin mengatakan di sini, melihat dari channel-channel teman-teman saya gitu ya, maksudnya teman-teman di luar sana yang berkaitan dengan dunia supranatural gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman, sebenarnya sudah lama saya ingin istilahnya menyampaikan hal ini, menyampaikan suatu bisa dikatakan fenomena dari teman-teman yang coba untuk membantu dengan cara goib gitu. Ada satu hal yang saya ingin bagi, tapi saya kembalikan kepada teman-teman sekalian gitu, percaya atau tidak. Saya itu tidak sama sekali merasakan perlawanan dari yang namanya dukun, yang katanya membackup si pelaku. Sudah berkali-kali saya mengunjungi Subang atau tempat tempat terjadi kasus tersebut di daerah Jalan Cagak gitu, desa Jalan Cagak. Sudah sering saya datang ke sana, tidak merasakan sedikit pun perlawanan dari dukun. Atau bahkan sampai muntah darah, atau bahkan sampai mengalir darah dari badan saya gitu. Ini jujur teman-teman, ini sebuah sesuatu yang saya rasakan. Terserah teman-teman ini mau ada yang percaya atau tidak gitu. Tapi kan buktinya saya berkali-kali datang ke Subang, benar tidak? Buktinya saya sering datang ke Subang, apakah pernah terjadi sesuatu kepada saya ataupun teman-teman? Silakan dicek kembali video-video saya gitu. Apakah saya juga pernah melakukan perlawanan dengan sukma dukun pelindung dari kasus Subang? Lalu apa yang terjadi dengan teman-teman itu yang di luar sana, yang video-videonya katanya diserang oleh dukun? Ya saya juga bisa kasih jawaban, saya juga nggak tahu gitu ya, mungkin bener kali. Cuma ini sebenarnya video ini saya ingin sampaikan agar tidak terlalu berpikiran ke arah sana gitu.
tidak terlalu berpikiran bahwa memang benar ada dukun pelindung. Ini pendapat saya ya teman-teman. Tapi memang energi di wilayah tersebut sangat kental. Wilayah tersebut berarti wilayah Desa Jalan Cagak loh ya. Memang sangat kental dengan kegoibannya itu. Ya barangkali karena histori. Karena memang sudah daerahnya memang kental sekali dengan energi dari bisa dikatakan energi gaib ya. Itu mungkin dari historinya. Apakah bermasalah dengan kehidupan masyarakatnya? Ya tidak. Tapi apakah bermasalah dengan orang-orang di luaran, maksud di luar Subang itu yang ingin coba datang ke sana? Bisa jadi. Apakah dia ingin melakukan sesuatu yang buruk? Bisa jadi, akan berpengaruh, akan ada efek di situ. Ya. Kita kembali lagi kepada dukun pelindung. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada mungkin orang tersebut meminta perlindungan dukun, bisa jadi. Yang mau saya garis bawahi adalah saya tidak pernah bertarung dengan dukun yang katanya melindungi kasus ini. Tapi saya pernah dibuat linglung saat saya berangkat menuju Subang. Tapi saya berpikir bahwa itu saya tidak kulo nuwun dulu dengan penguasa goib yang ada di situ. Wajar saya dibuat linglung karena mungkin saya adalah orang luar. Karena memang kesakralan tempat atau wilayah Subang itu. Gitu teman-teman. Kaitan dengan di lokasi TKP kejadian, apakah ada dukun pelindung? Saya sudah berkali-kali ke situ. Yang saya rasakan adalah energi dari negatif lokasi tersebut, TKP ya, itu sangat besar. Dari manakah berasalnya energi negatif tersebut? Ini mohon dikoreksi. Mungkin saya salah, terutama pihak-pihak yang tahu lokasi tersebut. Itu energi negatif yang melingkupi tempat tersebut. Selain dihasilkan dari efek dari menghilangkan nyawa manusia, itu juga bisa berimbas jadi energi negatif. Jadi akan muncul memang jin-jin negatif yang menyelimuti lokasi tersebut gitu. Karena dari energi tersebut. Tapi sebelumnya memang sudah ada energi negatif yang meliputi bahasanya ya, menyelubungi tempat tersebut. Yaitu berasal dari orang-orang yang memang melakukan kegiatan negatif. Maksudnya yang berhubungan dengan sihir di areal dekat TKP ya. Areal TKP itu loh, rumah gitu ya. Atau mungkinkah pernah ditanam-tanam sesuatu, pernah ditanam-tanam buhul, pernah ditanam-tanam makanan-makanan yang memang dikhususkan untuk jin. Gitu teman-teman. Jadi bersinergilah mereka. Kalau terjadilah suatu kejahatan di situ, akhirnya bersinergilah negatif ini dengan kejahatan tersebut. Jadi efeknya akan membuat kita jadi nggak betah di lokasi tersebut. Gimana teman-teman dari apakah merasakan hal yang sama? Tidak betah lama-lama di lokasi. Kemudian seperti seakan-akan ada di suatu tempat yang asing gitu ya. Maksudnya ya gimana ya, kalau seandainya kita berkunjung ke satu tempat yang mungkin belum pernah kita datengin gitu, jadi kayak merasa ada yang aneh. Tapi anehnya itu ya aneh karena bukan aneh karena kita belum tahu lokasinya, belum tahu tempatnya, tapi karena memang merasa kayak nggak nyaman saja. Pendapat saya adalah itu berasal dari negatif yang ada di sekitaran TKP. Dari mana
asal negatif itu yang tadi saya bilang, dari mungkin ada orang yang pernah menanam sesuatu, melakukan ritual sesuatu gitu ya untuk keperluan pribadinya gitu. Oknum ya melakukan kegiatan tersebut. Jadi itulah yang dihasilkan oleh energi negatif. Merasa kita tidak nyaman berlama-lama di lokasi tersebut. Kalau orang awam bilang, mengatakan kayak merinding ya, gitu. Ya bukan karena ada kasusnya, sebelumnya pun akan merasakan hal seperti itu juga. Boleh, ayo kita, barangkali memang benar ada yang merasakan hal yang sama di lokasi TKP begitu ya. Kalau menurut saya itu bukan dari dukun. Atau sampai ada orang yang tahu-tahu katanya di situ sampai merasa dicekik lah, apalah, gangguan lah gitu dan sebagainya lah, diserang oleh dukunnya. Ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya sering datang ke sana, tidak ada perlawanan apapun. Dan dukun pun, tolong ya digarisbawahi, kalau seandainya ada orang yang menyerang kita, itu pun tidak di tempat umum. Saya tidak pernah menemui kejadian orang diserang dukun di tempat umum, atau apalagi ditonton, atau apalagi divideokan. Berarti itu dukun udah janjian kali ya mau berantem. Tolong kita sikapi dengan bijak gitu ya, dengan berpikir secara baik gitu, secara bijak. Apa jangan-jangan itu dukun tahu gitu, wah lagi rame nih, gua serang gitu. Kalau sepengetahuan saya tidak pernah begitu. Dia akan menyerang ya secara diam-diam. Atau mungkin kita tidak sempat melive-kan video, menayangkannya gitu. Jadi itu teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman yang memang melakukan penyidikan kaitkan kasus ini, semangat aja. Tidak ada namanya gangguan-gangguan dukun menurut saya gitu. Tapi memang energi negatif di wilayah TKP tersebut memang sangat kuat gitu. Karena mungkin berasal dari proses dari orang-orang oknum yang melakukan kegiatan di situ. Jadi wajarlah banyak berdatangan jin-jin yang menyelubungi tempat tersebut. Tapi sekali lagi kalau kita berhati dengan mempunyai tekad yang fokus, yang memang karena pekerjaan ini ada sebuah jihad, karena kan bekerja ya, gitu, mengungkap sebuah kebenaran gitu. Insya Allah tidak akan ada halangan apapun. Begitu teman-teman. Jadi ini pendapat saya pribadi. Saya juga saya tidak ingin juga berpikiran bahwa apa yang teman-teman saya lakukan itu juga salah, bukan. Tapi ini kan pengalaman saya datang ke sana gitu. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang berbeda. Saya juga nggak tahu gitu ya. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Jadi saya ingin memberikan semangat dan support pada tim penyidik. Mudah-mudahan kuat. Tidak hanya tim penyidik, juga teman-teman lain gitu ya. Para pemburu berita, mudah-mudahan memberikan berita yang benar dan tidak memberikan judul-judul yang clickbait gitu, agar masyarakat tidak pusing. Sajikanlah yang sebenar-benarnya gitu. Terutama orang-orang yang memang ikhlas menolong dari awal untuk menguak kasus ini. Salam saya buat Kang Heri. Saya terus dengan tim. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya hanya berbagi pengalaman. Apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Karena saya bertujuan untuk memberikan pengalaman, menceritakan pengalaman pribadi saya. Tidak ada maksud dan tujuan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.